semuanya. Perkenalkan, saya Fransiskus Kaperus Bangun, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti UPT SD Negeri 033913 Kalangbaru, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 di LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Rabu 18 September 2024, saya akan melaksanakan PPL 1 untuk pertemuan yang kedua. Semoga berkenan. Terima kasih. Mejuah-juah kita kerina. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, luar biasa, Pak. Semangat semuanya. Semangat, Pak. Dirimu apa kabar? Sehat, Pak. Bang Albert, sehat. Ada masalah Bang Albert? Kak Happy-nya? Sehat, ada masalah ini kakak? Kemudian Bang Vincent, Sehat, Pak. sehat hari ini, ada masalah? Boleh, Pak. Bang Devin, Sehat, Pak. ada masalah Bang Devin? Pak. Aku. Kak Natalia, sehat? Nggak ada masalah? Mantap. Semangat semua ya? Semangat. Udah siap untuk belajar? Pak. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kasih nama. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu apa judulnya Bang Devin? Bagus. Untuk mengawali pelajaran kita pada pertemuan kedua ini, karena tadi semua sudah semangat ya, siap untuk belajar ya. Maka untuk itu biar lebih semangat kita bernyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, lain kali kita sambung. Tadi kita sudah saling memberi salam, sudah bernyanyi bersama. Sekarang mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita. Siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa? Silakan. Silakan, Bang Devin. Yang lain ambil sikap berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bang Devin. Silakan duduk. Bang Vincent, nanti jangan lagi pukul-pukul muda Bang Vincent. Ya? Waktu pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang Nabi Yesaya. Nah, untuk ini juga nanti kita akan melanjutkan di pertemuan yang kedua. Tolong dibaca dulu Bang Albert. Pertemuan keberapa Bang Devin? Oke, bagus. Di pertemuan kedua ini juga kita mempunyai capaian pembelajaran juga sama seperti di pertemuan pertama. Apa itu capaian pembelajaran? Sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk mempelajari bab-bab tentang nabi-nabi dalam kitab suci, kita akan mempelajari ini semua nanti mulai dari Daud, Salomo, Esther dan lain sebagainya. Sekarang kita sampai di Nabi Yesaya yang menubuatkan kedatangan Yosua.
yang barusan kita lihat bersama. Silakan dibaca dulu Kak Happy-nya. Buat suaranya Kakak. Peserta didik mengenal kisah Nabi Yesaya yang menyebutkan kedatangan Juru Selamat sehingga selalu memiliki harapan dalam kehidupan. Bagus. Nah, jadi kita mempelajari kisah Nabi Yesaya yang membuatkan kedatangan Juru Selamat ini tadi ini ya, supaya kita mengenal kisah Nabi Yesaya itu dan kemudian semangat Nabi Yesaya itu bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita selalu mempunyai pengharapan. Kemudian ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Maksudnya adalah tandanya kita sudah mencapai tujuan pembelajaran tadi dapat dilihat dari kemampuan kalian untuk melaksanakan KKTP ini. KKTP yang pertama tolong dibaca dulu mulai dari Bang Devin. Peserta didik mampu menceritakan peringatan Nabi Yesaya supaya bangsa Israel terdapat dalam Yesaya 33 ayat 1 sampai 12 secara benar dan lengkap dengan menggunakan bahasa sendiri dengan kepada. Bagus, lanjut Bang Vincent. Peserta didik mampu menyebutkan nubuat Nabi Yesaya. Kegiatan pembelajaran kita di bagian inti untuk bagaimana nanti proses pembelajaran kita ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sama seperti pertemuan sebelumnya. Mulai dari mengorientasi peserta didik terhadap masalah sampai menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan memberikan penelusuran. Oke? Sebelum memasuki langkah pertama kegiatan pembelajaran kita, Bapak punya pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang kalian harapkan ketika kalian menderita? Silakan Bang Vincent. Tolong Pak. Mendapat pertolongan. Bagus, tepuk tangan untuk Bang Vincent. Ya, kalau kita lagi menderita, kita pasti ingin mendapat pertolongan atau bantuan dari orang lain, ya kan? Apalagi dari Tuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian putus asa? Pernah. Penyebabnya pasti banyak. Tapi apakah kita harus terus-terusan berputus asa? Tidak Pak. Kita harus punya Harapan. kita harus punya harapan. Sama seperti yang akan kita pelajari ini. Langkah yang pertama, apa tadi yang pertama? Mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, di sini maksudnya kita akan mempelajari masalah-masalah apa yang berbeda dengan kita tadi. Kita kan tadi jawaban kalian pernah putus asa. Bagaimana caranya kita supaya tidak berputus asa? Mari kita ambil contoh dari kisah Nabi Yesaya dari video yang akan kita tampilkan berikut. Kita saksikan bersama. Kitab Nabi Yesaya. Pada video pertama kita mendorong pasal 1 hingga 39 yang merupakan pesan Yesaya tentang penghakiman dan harapan bagi Yerusalem. Dia menuntut pada pemimpin Yerusalem memberontak melawan Allah dan berkata bahwa melalui Asyur dan Babel, kerajaan Israel akan dimunculkan sebagai bagian penghakiman Allah. Dan pasal 39 diakhiri dengan Yesaya memprediksikan jatuhnya Yerusalem ke tangan Babel dan pembuangan. Dan 100 tahun setelah Yesaya,
tadi videonya tentang kitab Nabi Yesaya. Bagaimana? Apakah kalian bosan? Bosan kalian melihat? Enggak. Nah, itu tadi penggambaran kisah Nabi Yesaya itu dari kitab suci. Jadi dibikin animasinya supaya kita anak-anak kelas 6, apalagi khususnya anak-anak SD, boleh lebih mengerti. Meskipun demikian, kita juga harus tetap membaca kitab suci. Untuk itu, mari kita lihat. Yesaya 1 ayat 2 sampai dengan 4 dan ayat 13 sampai dengan 17. Silakan baca satu-satu ayat mulai dari Bang Devin yuk. Silakan Bang Devin. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka bertolak terhadap aku. Bang Albert, yang ketiga. Namun mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Kita sudah menyaksikan tadi video tentang Nabi Yesaya dalam bentuk animasi dan juga kita sudah baca teks kitab sucinya dari beberapa kutipan yang sudah kita baca bersama. Sekarang saatnya kita mendalami kisah Nabi Yesaya itu lewat beberapa pertanyaan yang akan kalian selesaikan di sini di lembaran yang sudah Bapak sediakan. Nah, untuk itu Bapak akan bagikan, nanti akan dikerjakannya. Sebentar dulu. Ini dia. Ini. Ya, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan ya. Oke, baik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sesuai dengan lembaran yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Pertanyaan pertama, tolong baca di sini Kak Natalia. Apakah yang didapatkan Yesaya ketika berdoa di Bait Allah? Nah, apa yang didapatkan Yesaya ketika berdoa di Bait Allah? Tadi di video udah ada kan? Baru yang kedua silakan dibaca Kak Happy-nya. Apa jawaban Nabi Yesaya ketika dipilih oleh Allah? Bagus, apa tadi jawabannya kira-kira sudah kita lihat bersama di video dan juga di kitab suci. Nomor 3 Bang Albert. Siapa dimaksud sang kekasih dalam nyanyian kebun anggur? Oke, itu juga tadi sudah ada disinggung ya. Kemudian yang keempat Bang Vincent bisa kelihatan? Sebab Ya, silakan. untuk menjadi seorang nabi seperti Yesaya, tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, nanti dijawab di situ ya. Yang kelima silakan Bang Devi. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyambut seorang Mesias atau Yesus Kristus? Nah, baik, silakan. Bapak beri waktunya hanya paling lama 10 menit ya, supaya kita bisa presentasikan di depan kelas. Ayo kerjakan Bang Albert. Udah bosan Albert? Sebentar lagi ya, kita kerjakan dulu ya. Bosan lagi kan? Ayo Bang, cepat. Ayo Bang, semangat. Gimana yang suka Bang? Sepertinya ada yang seperti bawa anak yang selamat, bawa anak yang selamat. Gimana Kak Happy-nya? Apakah sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah. Pak. Sudah selesai ya? Oke, baik, simpan dulu tugasnya sebelum kita tampilkan presentasikan di depan kelas. Kita penyegaran dulu biar tidak bosan kalian dengan ngantuk kan? Oke, baik. Sebut warna, jangan tulisannya. Warnanya ya, bukan tulisannya ya. Contoh, kuning. Warnanya apa ini? Warna hitam kan? Oke. Siap? Oke. Sudah? Siap-siap ya? Kita jalan sendiri ya. Kuat suaranya ya, serius. Merah.
hitam. Kemudian biru. Biru muda. Label serang, oke. Label serang, serang. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelas 6 semuanya. Sekarang kita akan memasuki langkah kegiatan pembelajaran yang keempat untuk mempresentasikan hasil kerja kalian yang sudah kalian kerjakan di dalam LKPD. Untuk itu, silakan dimulai dari Kak Natalia untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Jawaban kamu akan datang terus sama. Jawaban kedua, melakukan perbedaan Israel dari kawanan sama. Jawaban ketiga, melakukan datang terus sama dari keturunan Israel. Jawaban kelima, hidup akan hidup dengan keselamatan. Jawaban nomor 5, terjadi dalam diri Yesus Kristus. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Kak Natalia. Selanjutnya Kak Epinya ke depan bacakan tugasnya, yang lain tenang dulu ya. Jawaban nomor 1, bahwa akan datang juru selamat. Jawaban nomor 2, bahwa kerajaan Israel tidak selamanya suram. Jawaban nomor 3, akan datang juru selamat dari keturunan Daud. Jawaban nomor 4, hidup akan penuh dengan juru selamat. Jawaban nomor 5, terjadi dalam diri Yesus Kristus. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Kak Epinya. Silakan. Lanjut Bang Albert, silakan maju untuk membacakan hasil presentasinya. Yang lain perhatikannya. Oke, baik. Silakan. Jawaban nomor 1, bahwa akan datang juru selamat. Jawaban nomor 2, kerajaan tidak akan selamanya suram. Jawaban nomor 3, akan datang juru selamat dari keturunan Daud. Jawaban nomor 4, tidak dipercayai. Jawaban nomor 5, sudah terkena di dalam diri Yesus Kristus. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Bang Albert. Silakan duduk. Terima kasih. Lanjut lagi, silakan Bang Vincent ke depan untuk membacakan hasil presentasinya. Baik. Yang lain perhatikan, silakan. Jawaban nomor 1 adalah Yerusalem akan berubah menjadi Yerusalem yang baru. Jawaban nomor 2 adalah orang jahat akan diusir dan orang yang mau mengaku salahnya itu yang akan menjadi tinggal di Yerusalem yang baru. Jawaban nomor 3, akan datang juru selamat menyelamatkan Israel. Jawaban nomor 4, sedih tidak dianggap benar dan tidak dipercayai dan orang yang benarnya akan selamat. 5, sejauh mana membaca di Yesaya dipenuhi sudah terkena di diri Yesus Kristus. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Bang Vincent. Terima kasih. Silakan dulu. Dilanjutkan yang terakhir, Bang Nevin, silakan ke depan untuk membacakan presentasinya. Jawaban nomor 1, Yerusalem akan berubah menjadi Yerusalem baru. Nomor 2, orang yang jahat dan tidak percaya kepada Tuhan akan diusir, tetapi dengan orang yang percaya kepada Tuhan akan masuk ke Yerusalem yang baru. Nomor 3, jawabannya adalah akan datang juru selamat yang menyelamatkan Israel. Jawaban nomor 4 adalah sering tidak dianggap benar dan tidak dipedulikan dan dihargai dan tidak dipercayai. Nomor 5, jawabannya adalah sesudah terkenal di Yesus Kristus. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Bang Nevin. Silakan duduk. Kita sudah menyelesaikan langkah kegiatan yang keempat karena kita sudah mempresentasikan hasil kegiatan kita dalam bentuk LKPD yang telah kita presentasikan.
Maka sesuai dengan yang pertama tadi, untuk yang terakhir yang kelima itu kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan memberikan penemuan. Nah, sekarang Bapak mau bilang bahwa untuk selanjutnya, kalau untuk menjawab soal-soal itu harus sesuai dengan sumbernya, harus sesuai dengan video dan juga kitab suci tadi, ya. Makanya tadi kan sudah Bapak bilang, sebelum-sebelumnya juga sudah Bapak bilang, dan di kemudian hari juga seperti itu. Ketika kita ingin mempelajari sesuatu lewat video, atau tulisan, atau karangan, atau naskah cerita, harus memang betul-betul dipahami dengan serius, supaya ketika ditanya tentang yang kita saksikan, kita bisa jawab. Begitu ya? Coba. Terima kasih. Maka sebagai bagian dari langkah penutup, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan baca yang pertama, Bang Devin. Dalam kitab Yesaya ditemukan gambaran akan kesuraman dan kehancuran umat Israel akibat dosa pada abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Israel adalah bangsa yang najis hidup. Sama seperti yang diceritakan tadi lewat video animasi dan juga yang sudah kita baca tadi dalam teks kitab suci kan. Kemudian selanjutnya silakan Bang Vincent. Di tengah situasi itu, Yesaya dipanggil untuk memurnikan diri dan bangsa Israel. Kalau Israel tidak bertobat, ia akan dihancurkan oleh bangsa lain. Ibarat pohon, bangsa Israel tinggal tonggak. Karena tadi ada kesuraman di bangsa Israel, maka Allah kasihan dan dipanggil Yesaya untuk mewartakan, memurnikan bangsa Israel dengan cara bertobat. Oke, bagus. Selanjutnya silakan Bang Albert. Di tengah keumaran itu, Nabi Yesaya memberikan harapan bahwa akan lahir seorang juru selamat yang akan memimpin bangsa Israel dengan penuh kedamaian. Ibarat pohon sisa bangsa Israel tumbuh sebagai tunas. Nah, kalau tadi tinggal tonggaknya, maka Nabi Yesaya juga akan memberikan harapan yang dari Tuhan bahwa akan tumbuh tunas. Begitu ya? Kemudian lanjut, silakan baca Kak Happy-nya. Israel dihancurkan dan dibuang di Babel, membuat Nabi Yesaya terpenuhi. Nah, sama juga dengan pertanyaan kita tadi, sudah terpenuhi atau belum kan? Oke, baik. Selanjutnya Kak Natalia. Di tengah kehancuran di Babel itu, Nabi Yesaya memberikan nubuat akan selamat yang akan menebus dosa seluruh umat manusia. Ia disebut hamba Tuhan. Digambarkan bahwa hamba Tuhan itu tidak datang seperti penguasa yang hebat, namun penguasa yang menderita. Bahkan begitu menderitanya hingga tidak seperti manusia lagi. Sama seperti ketika kalian melihat Passion of Christ, wajah Yesus itu sudah sangat buruk kan? Baik. Kemudian kita akan mengerjakan soal lagi sebagai tanda kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Apakah kita sudah betul-betul paham atau tidak akan dilihat dari bagaimana kalian mengerjakan soal ini. Siap? Siap? Bapak akan bagikan kembali ya. Silakan Bang Devin, silakan Bang Vincent, silakan Bang Albert. Silakan Kak Epinya, silakan Kak Natalia, silakan dikerjakan ya. Nah, apa pertanyaan yang pertama di situ Bang Devin? Bagaimana situasi bangsa Israel pada zaman Yesaya? Oke, yang kedua. Apa yang telah diperbuat umat Israel terhadap Allah? Yang ketiga. Apa akibat dari perbuatan Israel itu terhadap Allah? Yang keempat. Bagaimana proses pemanggilan Nabi Yesaya? Yang kelima. Pesan apa yang diberikan Nabi Yesaya kepada umat Israel? Oke, baik. Ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Kerja sendiri-sendiri ya. Kalau tadi masih boleh kerja sama, sekarang untuk asesmennya harus kerja sendiri ya. Oke, baik. Bapak beri waktunya hanya 15 menit. Paling lama. Silakan. Kerja sendiri-sendiri. Yuk, semangat.
Sudah selesai semua ya? Sudah, Pak. Oke baik, mari Bapak kumpulkan supaya nanti bisa Bapak nilai. Terima kasih Bang Devi, terima kasih Bang Vincent, terima kasih Bang Albert, terima kasih Kak Evinya, terima kasih Kak Natalia. Kita telah selesai melakukan asesmen. Sekarang kita sudah sampai pada tahap kegiatan refleksi. Bagaimana kira-kira kegiatan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Oke baik, semoga tidak ada yang kurangnya. Kalaupun ada yang kurang akan kita perbaiki di pertemuan yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas 6. Karena kita masih merasa senang dan masih bisa tepuk tangan, kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan lagu penutup dan akhirnya nanti ditutup oleh doa. Oke, kita akan bernyanyi lagunya, lagu seperti yang tadi, Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan bersama ya. Semangat. Sampai ketemu lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Setelah kita bernyanyi, mari kita tutup dengan doa. Silakan siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa. Saya bersedia, Pak. Silakan mari Bang Vincent, yang lain matikan bukunya dan tempat duduknya. Kita akan tutup kegiatan kita dengan doa. Yang lain yang bersiap berdoa. Mari kita berdoa, teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan. Berikanlah kami kesehatan Tuhan, perlindungi kami dan tidak celaka Tuhan. Menjauhkan dari segala macam bahaya. Dan orang tua kami sedang menunggu Tuhan, berikanlah mereka panjang umur dan sehat Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bang Vincent, silakan duduk. Nah, dengan demikian pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar di rumah. Dan jangan lupa berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang kelas 6. Selamat siang, Pak. Dadah-dadah.